والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا قرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد إمام الأنبياء والمرسلين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 13. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, iradatuka, keinginanmu, at-tajridah, akan tajrid, yaitu meninggalkan kasab atau usaha, ma'a iqamatillahi, beserta iqamatillahi, menempatkan oleh Allah iyyaka, terhadap dirimu, fil asbabi, dalam berbagai sebab atau kasab, minasyahwatil khufiyati, itu lahir dari syahwat yang samar. Iradatuka, kayaknya ada waknya ini di teks aslinya, ada waknya enggak ya? Wa iradatuka, dan ini terjemahnya aja, dan ada dan. Wa iradatuka, dan keinginanmu, al asbabah, duduk dalam berbagai sebab, ma'a iqamatillahi, beserta menempatkannya oleh Allah iyyaka, kepadamu, fit tajridi, dalam bertajrid atau meninggalkan kasab, inhitatun, itu menurunkan, minal himmatil aliyati, dari cita-cita atau kepangkatan al-aliyati, yang tinggi atau yang agung. Berikut ini penjelasannya. Keinginan untuk tajrid artinya melulu beribadah tanpa berusaha dunia. Ada nggak orang yang banyak kayak kita? Hah? Tidak mau mengerjakan sebab, ingin konsentrasi dalam ibadah kepada Allah, itu namanya bertajrid. Orang apa? Tajrid. Padahal Allah masih menempatkan engkau pada golongan orang yang harus berusaha atau muktasibin untuk mendapat kebutuhanmu sehari-hari. Maka keinginanmu itu termasuk syahwat hawa nafsu yang sama atau yang halus. Yang dimaksud bahwa kita masih berada pada tingkatan di mana kita dianjurkan untuk mengerjakan sebab-sebab. Karena itu maka kemudian janganlah sebab-sebab tersebut ditinggalkan. Rombongan kita masih dalam mengerjakan apa? Sebab. Sakit masih butuh apa? Berobat. Berobat aja udah. Berobat aja udah.
lapar, butuh apa? Makan. Ya udah makan aja. Makan aja. Nah, itu pada tingkatan yang masih membutuhkan berapa? Mengerjakan sebab. Nah, sebaliknya, lanjut. Keinginanmu untuk berusaha atau kasab, padahal Allah telah menempatkan dirimu pada golongan orang yang melulu beribadah tanpa kasab, maka keinginan yang demikian berarti menurunkan dari semangat dan tingkat yang tinggi. Nah, sebaliknya orang yang dia sudah tidak membutuhkan kepada melaksanakan sebab, kalau kemudian dia ingin mengerjakan sebab-sebab, maka itu menjadikannya apa? Turun dari derajatnya. Dasarnya memang manusia itu bertingkat. Sebagian mereka ada yang membutuhkan kepada apa? Mengerjakan sebab-sebab. Pada keadaan tertentu yang sudah tinggi pada tingkatan kesalehannya, kadang dia apa? Tidak lagi mengerjakan sebab-sebab. Dia tahu bahwa yang membuat sakit adalah Allah, dan hakikat yang menyembuhkan pun adalah Allah, sehingga dia meninggalkan sebab untuk berobat. Gitu. Kalau kita atau kalau seseorang telah mencapai kepada derajat di mana dia tidak membutuhkan sebab, kalau kemudian dia mubasyarah, artinya menyentuh, mengerjakan sebab-sebab, maka itu apa? Menurunkannya dari derajat yang tinggi. Inhitatun minal himmatil aliyah. Kira-kira kalau kita disuruh ke Surabaya, kalau dikasih bekal, dikasih ongkos, dikasih makan, berangkat, berani nggak? Itu dia, berarti rombongan kita masih membutuhkan kepada sebab-sebab. Tetapi ada sebagian kisah para wali Allah ketika dia hendak mengadakan perjalanan yang ada di hadapannya itu bahkan padang pasir yang sangat luas, panas, tandus, tidak ada pohonan, tidak ada air, tidak ada makanan. Dia tidak bawa bekal. Padang pasir luas kayak lautan, bahkan lebih parah dari lautan bisa jadi. Kalau tersesat di padang pasir itu, wah, satu hari kering mati. Ada sebagian wali Allah ketika dia hendak mengadakan perjalanan, di hadapannya padang pasir yang sedemikian dahsyat, tidak bawa bekal. Ketika ditanya, justru saya telah memiliki perbekalan yang sebaik-baiknya bekal. Apa itu? Allah. Yang dimaksud tawakal kepadanya. Tawakal kepadanya. Nabi Ibrahim meletakkan istrinya As-Sayyidah Hajar dengan bayinya, yaitu Nabi Yullah Ismail yang masih kecil bayi, belum lama baru dilahirkan, biwadin ghairi dzi zar'in, di lembah tidak ada pohonan, tidak ada tumbuh-tumbuhan. Seperti itu. Ketika ditanya oleh Sayyidah Hajar, oleh istrinya tersebut,
apakah ini perintah Allah? Nabi Ibrahim suaminya menjawab, betul, ini perintah Allah. Lalu istrinya tersebut menjawab apa? Idzan la yukhayyibuna. Kalau begitu maka Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Berangkat sudah. Silahkan berangkat. Berangkat sudah. Nabi Ibrahim kembali ke Syam atau ke Palestina. Nah, itu rombongan kelas mana itu? Iya. Kalau rombongan kita wah, waduh. Rombongan masih apa? Mubasyaratul asbab. Lanjut. Sebab kewajiban seseorang hamba adalah menyerah kepada yang dipilihkan oleh majikannya. Hamba sahaya itu kan di atas kekuasaan siapa? Majikannya. Lebih-lebih apabila majikan itu Tuhan Allah yang mengetahui benar-benar apa yang menguntungkan baginya dan yang menyusahkan hamba tersebut. Jadi kalau pada majikan manusia aja taat, terlebih kepada Allah. Dan tanda bahwa Allah menempatkan dirimu dalam golongan orang yang harus berusaha kasab, mengerjakan kasab atau usaha, adalah apabila terasa ringan bagimu sehingga tiada menyebabkan tertinggalnya sesuatu kewajiban dalam agamamu, juga menyebabkan kau tidak tamak atau rakus terhadap hak orang lain. Nah, pada bagian ini silahkan kerjakan sebab-sebab. Berdagang, bekerja, dan lain-lain. Dan tanda bahwa Allah telah mendudukkan dirimu dalam golongan hamba yang tidak berusaha kasab adalah apabila Tuhan memudahkan bagimu kebutuhan hidup dari jalan yang tiada tersangka. Kemudian jiwamu tetap tenang ketika terjadi kekurangan, karena tetap ingat dan bersandar kepada Tuhan dan tiada berubah dalam menunaikan kewajiban-kewajiban. Nah, kalau dalam keadaan seperti ini, ya sudah, berarti apa? Ini orang telah mencapai derajat di mana, Pak? Hatinya mutmain, hatinya apa? Tenang. Dalam keadaan seperti ini, maka berarti apa? Tidak butuh baginya untuk mubasyaratul asbab, untuk mengerjakan kasab atau usaha. Syaitan sebagai menyuruh manusia, sebagai musuh manusia, tiada suka bila melihat manusia itu tenang. Maka ia datang membisikkan kepada manusia supaya tidak puas terhadap apa yang telah diberikan Allah kepadanya. Jadi datangnya dari mana itu? Dari setan. Kita setiap saat yang dipenginin nambah apa? Nambah duit, apa nambah ilmu, apa nambah nambah duit? Itu dia berarti. Dari mana itu? Dari setan. Iya, kalau diri kita nggak pernah puas, dibisikkan oleh setan. Kurang segitu kata setan. Tambah lagi. Kurang, gitu. Tambah lagi. Dari mana itu? Setan.
Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menjamin bahwa setiap yang dihidupkan oleh Allah, tentulah Allah juga menjamin rizkinya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Lanjut. Jadi bisikan dari setan itu kepada manusia untuk tidak puas dengan apa yang telah diberikan oleh Allah kepadanya, dan selalu membayangkan kepadanya oleh setan akan kesenangan, kemewahan, ketenangan lain orang, kebalik gitu, orang lain, ketenangan orang lain untuk membangkitkan sifat tamak dan rakus. Dia ngeliat orang lain pada senang gitu maksudnya. Nah, itulah upaya setan untuk membangkitkan apa? Rakus, sifat tamak, sifat tamak. Ya itu kata setan, motor lu gak ganti-ganti, tetangga lu udah ganti lagi motor, gitu. Misalkan gitu, tetangga lu beli TV baru, gede lagi, berapa? 32 inch. Iya, punya lu TV masih butut aja, butut. Kecil betul. Setan. Iya, udah setan gitu. Sering gak dapat begitu? Sering gak? Sering. Diikutin gak? Diikutin gak? Diikutin berarti ngikutin. Itu setan. Itu setan itu. Masya Allah. Emang itu kerjaan umumnya orang gitu. Umumnya orang hidup di dunia pada ngumpulin apa? Ngumpulin harta benda. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, kebanyakan orang pikirin apa? Duit. Ya, dunianya. Iri hati terhadap apa yang bukan bagiannya. Nih, termasuk yang ditanamkan oleh setan itu, sehingga apabila ia telah melepaskan apa yang ia telah tentram itu, menurutkan sifat tamak, rakusnya, gagal amal perbuatannya dan kecewa. Udah. Gagal amal perbuatannya dan kecewa. Titik. Firman Allah yang menunjukkan bagaimana tipu daya setan terhadap Bapak Adam dan Hawa alaihi wassalam. Manahakuma, kuma itu bukan kama ya? Iya, harusnya kuma. Ayatnya benar, manahakuma. Manahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Berkata setan, ini perkataan setan ini. Dia bilang apa? Tuhan tidak melarang kamu mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu tidak dapat mencapai kedudukan malaikat atau tidak dapat kekal di dalam surga. Maksudnya kata setan apa? Justru kamu dilarang dari makan daripada buah ini supaya engkau tidak kekal. Kalau yang makan mah nanti kekal, kata setan begitu. Karena itu makan aja supaya kamu kekal.
Ayat lainnya di bawah mengatakan hal adulluka ala syajaratil khuldi. Dalam surat Thaha ayat 120, fawaswasa ilaihi syaitanu qala ya adamu hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Maka membisikkan setan, ia berkata, hai Adam, sukakah aku tunjukkan kepadamu pohon khuldi? Yang dimaksud pohon khuldi itu pohon yang kalau engkau makan maka itu dapat mengakalkan dirimu dan kekayaan atau kejayaan, mulkin dan kerajaan atau ini kekayaan ini yang takkan habis, la yabla, tidak akan habis. Jadi setan tuh ngomong kepada Nabi Adam, mau enggak kamu saya tunjukkan kepada pohon khuldi namanya. Kalau engkau makan itu dari buah pohon tersebut, engkau akan kekal dalam surga ini selamanya. Dan engkau mendapatkan apa? Kerajaan yang tidak akan punah, kekuasaan yang tidak akan punah. Tuh, jadi setan itu udah begitu dari dulu gayanya. Dari dulu begitu gayanya itu. Ngajakin kepada untuk tidak puas dengan apa yang udah ada. Itu yang ngajakin siapa ya? Setan. Nabi Adam udah di surga, oleh setan dikata apa ya? Masih dikata hal adulluka ala syajaratil khuldi, mau enggak engkau aku tunjukkan kepada pohon khuldi. Jadi sebenarnya yang sering beredar di masyarakat buah khuldi itu sebenarnya penamaannya dari apa? Dari siapa? Dari iblis. Ya iblis itu bangsa setan atau dari bangsa jin. Jin itu jin-jin yang kafir itu disebut setan. Jadi jadi asyayatin, setan-setan itu apa? Kuffarul jin, jin-jin kafir. Jin-jin yang kafir. Allah menciptakan makhluk hidup itu selain binatang, manusia, malaikat, dan jin sama binatang. Udah itu aja, nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain, nggak ada. UFO nggak ada, bukan itu. Alien, kalaupun ternyata ada tampakannya, sebenarnya itu jin. Jin itu kadang-kadang menampakkan macam-macam, penampakannya bisa macam-macam. Dari mulai kucing sampai anjing sampai kuntilanak, belum genderuwo, apa lagi? Itu sebenarnya jin-jin juga itu. Jin. Nah, jadi jin itu iblis dalam hal ini yang merupakan dedengkotnya asyayatin, rajanya setan. Di surga sudah begitu menggoda manusia, dan itu kemudian menjadi contoh bagi para setan daripada keturunannya atau jin-jin kafir dalam menggoda keturunan Nabi Adam. Gitu. Keturunan Nabi Adam, manusia setelah keluar diturunkan ke dunia ini turun-temurun, model itulah yang dibisikkan oleh setan, seperti jin seperti iblis membisikkan demikian itu kepada Nabi Adam. Lanjut. Seorang berkata, berapa kali saya telah meninggalkan usaha kasab, tetapi terpaksa kembali berkasab.
sehingga akhirnya akulah yang ditinggalkan oleh kasab itu, maka tiadalah aku kembali kepadanya. Maka tiadalah aku kembali kepadanya. Maksudnya apa? Saya, kata dia, sudah berusaha untuk meninggalkan kasab, tapi kemudian saya kembali kepada kasab. Rupanya kasab tidak mau mendekati saya. Ya kalau begitu apa? Udah nggak usah kembali lagi kepada kasab. Sebagian orang dari kalangan orang-orang soleh berkata demikian. Ya tentu itu pada tingkatan mereka. Seorang murid merasa bahwa untuk sampai kepada Allah dan masuk dalam barisan para wali dengan sibuk pada ilmu zahir dan bergaul dengan sesama manusia agak jauh dan tak mungkin lalu ia pergi menghadap kepada gurunya. Itu tadi. Lalu ia pergi menghadap kepada gurunya. Tiba-tiba sebelum ia sempat bertanya, gurunya bercerita ada seorang terkemuka di dalam ilmu zahir. Ketika ia dapat merasakan sedikit dari perjalanan ini, ia datang kepadaku berkata, aku akan meninggalkan kebiasaanku untuk mengikuti perjalananmu. Jawab, bukan itu yang harus kamu lakukan, tetapi tetaplah di dalam kedudukanmu, sedang apa yang akan diberikan Allah kepadamu pasti tercapai kepadamu atau olehmu. Yang maksud begini, ada kalanya orang dapat sampai dalam derajat kesalehan ketakwaan atau ketinggian derajat tanpa dia harus menghindarkan diri dari keramaian, tanpa harus dia naik gunung, masuk gua. Ada kalanya seseorang itu mencapai derajat kesalehan yang sangat tinggi, bahkan dengan dia tetap bergaul dengan manusia, bergaul dengan mereka, bahkan mempraktekkan amalan-amalan zahir, misalnya seperti melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, mengajarkan mereka yang bodoh, yang tidak paham urusan agama. Justru sebenarnya itulah jalan yang dapat mempercepat seseorang untuk mencapai derajat ketinggian, derajat yang tinggi. Ya maksudnya kita kayak kita mesti mengerjakan ilmu-ilmu praktek-praktek ibadah, kemudian praktek-praktek kasab mesti kita kerjakan. Iya. Bertani, iya. Iya. Iya, kasab. Mengerjakan kasab. Rasulullah ini sebagai contoh. Rasulullah bekerja tidak? Rasulullah ngapain? Berdagang. Bahkan Rasulullah ngangon kambing. Ngangon kambing. Itu ketika di Mekah ngangon kambing. Ngangon kambing punya orang-orang. Dan sekaligus itu juga memberikan pelajaran bahwa ngangon kambing itu termasuk untuk mendidik seseorang supaya memiliki jiwa kepemimpinan. Karena ngangon kambing susah juga itu. Ngangon kambing susah. Umumnya
orang-orang yang tinggi derajatnya pernah ngangon kambing. Umumnya pernah ngangon kambing, tentu walaupun tidak semua, tapi kebanyakan mereka pernah ngangon kambing. Coba aja periksa satu-satu. Orang-orang yang tinggi derajatnya, kesalehannya, ketakwaannya, bahkan para wali Allah, mereka pada ngangon kambing. Imam Uwais Al-Qarani ngangon kambing orang, kambing majikannya. Banyak lagi kambingnya. Dia sholat di tengah-tengah kambing, nyampur kagak kelihatan orang lagi sholat. Rasulullah mengerjakan kasab seperti berdagang dan lain-lain. Rasulullah berkhidmah kepada keluarganya, berkhidmah, melayani keluarganya. Rasulullah bikin adonan makanan, adonan roti atau semacamnya. Rasulullah memerah susu kambing dengan tangannya sendiri. Bahkan Rasulullah ngejahit bajunya dengan tangannya sendiri. Jadi kalau bajunya robek dijahit dengan tangannya sendiri. Kira-kira kalau kita punya baju lepas kancingnya, yang disuruh siapa? Waduh. Dan Rasulullah adalah terbaik manusia. Tidak ada yang lebih tinggi derajatnya dibanding Rasulullah dari seluruh makhluk Allah ini. Jadi Rasulullah mengerjakan sebab-sebab, mubasyaratul asbab. Nah, jadi bukan berarti bahwa orang yang hendak mencapai derajat yang tinggi lantas dia melepaskan sebab-sebab sehingga dia meninggalkan usaha sama sekali, meninggalkan wilayah-wilayah zahir. Tidak, tetapi apa? Ada kalanya atau bahkan dalam keadaan tertentu sebab-sebab itu harus dikerjakan. Sebab-sebab itu harus dikerjakan. Tapi nggak semua harus saja. Seperti kisah Maria itu, dia mungkin nggak ada usaha, tapi semua harus kita penuhi. Itu dia, makanya kalau orang sudah mencapai derajat di mana ia sudah tidak memerlukan al-asbab, maka jangan kemudian mengerjakan sebab-sebab. Dia memiliki kuwatul yakin, misalkan seperti As-Sayyidah Maryam alaihi salam. Ketika dikatakan oleh Zakaria, Nabiullah Zakaria kepadanya, qala ya Maryamu anna laki hadza. Dari mana engkau punya makanan ini? Makanannya buah-buahan. Buah-buahannya anehnya yang ada di hadapannya buah-buahan musim panas. Buah-buahan musim panas, padahal itu di musim dingin. Itu buah-buahan hanya ada di masa musim panas. Kan aneh. Lantas buah-buahan ketika keadaannya musim dingin, tiba-tiba di hadapannya buah-buahan yang ada di musim panas. Atau sebaliknya, ketika di musim panas yang ada di hadapannya buah-buahan yang biasa ada di musim dingin. Orang kalau mau nyari durian kagak musimnya, susah nyari di mana. Tapi sekarang kagak ada musimnya kali durian. Hah? Yang ada musimnya apaan? Lagi kalau tamak dalam usaha, dari istilah tamak dalam usaha yang istilahnya yang diridhoi sama Allah kan gitu. Pokoknya kita iri sama seseorang. Kayaknya itu masuknya tadi syahwatul khafiyah. Itu syahwat yang tersembunyi sebenarnya itu. Syahwat yang samar. Ya, syahwat sebenarnya itu masih syahwat. Dibungkus dengan apa?
untuk ibadah. Wah, kita harus rajin ini, harus rajin nyari duit, pontang-panting itu. Kemudian dibungkus oleh dia karena untuk tujuan ibadah. Sebenarnya itu syahwat juga itu. Iya, syahwat yang tersembunyi itu. Yang sama-sama dimulai. Kadang-kadang kita ngebungkusnya begitu, dibungkus dengan alasan apa? Ibadah, dengan alasan tujuan akhirat. Itu tanyakan pada diri kita ya. Beneran nggak begitu? Sekarang kalau mau misalkan, bener-bener pontang-panting, padahal yang ada sudah mencukupi baginya. Itu sebenarnya nyari untuk kecukupan bagi dirinya atau mencari kelebihan. Nyari kelebihan. Jadi kalau nyari kelebihan lantas dia dibungkus oleh dia untuk tujuan akhirat, itu bohongan itu. Itu syahwat juga sih itu. Syahwat juga itu. Kalau untuk mencukupi, Ya kalau udah cukup kan cukup udah. Lalu itu buktinya kalau dia pontang-panting sampai tamak segala. Namanya bukan nyari cukup itu mah, nyari apa? Nyari lebih. Ya lebih namanya kalau gitu mah. Jadi ngomongnya bukan apa buat nyari kerja, bukan buat nyari beras liter, buat nyari sebongkah emas. Itu namanya gitu. Ya itu namanya apa? Nyari kelebihan ya udah. Awal. Masya Allah. Diriwayatkan dari perkataan Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan apa? Kata beliau, ikhshawshinu wa tama'dadu. Ikhshawshinu wa tama'dadu. Ikhshawshinu artinya ilzamu khushunatal aish. Ikhshawshinu artinya ilzamu khushunatal aish. Biasakan oleh kalian hidup keras. Biasakan untuk hidup apa? Keras. Wa tama'dadu artinya jadilah seperti Ma'ad Ibn Adnan. Tama'dad seperti Ma'ad. Jadilah engkau seperti Ma'ad. Ma'ad itu salah seorang engkau moyang-moyang yang Rasulullah Ma'ad Ibn Adnan. Itu dikisahkan beliau orang kaya. Tetapi apa? Beliau tidak pernah menikmati kekayaannya, katakanlah begitulah. Hidupnya tetap aja kelihatan orang susah. Jadi dari sangat dermawannya itu kekayaannya dilimpahkan kepada orang-orang fakir Mekah. Dianya sendiri hidupnya khushunatul aish. Hidupnya tidak mengikatkan hatinya dengan kesenangan duniawi. Padahal orang kaya. Umar bin Khattab ketika wafat dikain kafani dengan yang dipakai olehnya, dan tidak ada kain lagi, hanya itu yang dipakai olehnya. Ketika ditarik ke bawah, kepalanya keluar. Ketika ditarik ke kepala, itu kainnya kakinya keluar. Ya emang gitu. Itu diriwayatkan seperti itu dari Umar bin Khattab. Nah, jadi kalau dari segi dicukupkan semua yang dihidupkan oleh Allah, maka dicukupi kebutuhannya oleh Allah, dicukupi kebutuhannya oleh Allah. Begitu.
Jadi rezeki itu ada yang istilahnya madmun dan ada yang maqsum. Ada yang madmun yang dijaminkan oleh Allah di mana semua orang mendapatkannya, siapapun, bahkan para makhluk Allah yang dihidupkan olehnya, maka berarti telah dijamin rezekinya, makannya, minumnya oleh Allah. Ada yang maksum itu yang dibagi-bagi sesuai kadarnya. Ada si fulan lebih banyak, si fulan lebih banyak lagi, si fulan sedikit, si fulan. Nah, ketika kita kerja, tanya diri kita itu yang kita kerjakan itu mencari kelebihan atau mencari kecukupan? Nyari apa kira-kira kita? Hah? Nyari kecukupan, nyari kecukupan. Ya gitu ya. Nyari kecukupan benar. Ya, mobil cukup satu, betul begitu. Rumah cukup satu, rumahnya gede lagi. Bini cukup satu. Satunya di mana? Satunya di Bogor, satu di Karangtengah. Kita satu semua itu lah. Jadi banyak itu mah. Itu plesetan itu, cukup plesetan. Ya umumnya kita mah orang udah kerja nyari apa? Nyari kelebihannya. Nyari kelebihannya umumnya kita. Iya, minta lebih aja, umumnya minta lebih mulu. Ada yang ngajarin, saya mah doa minta cukup aja udah, minta cukup. Nah, ada yang ngajarin begitu, kalau mau doa minta cukup, udah cukupan. Cukup apa enggak? Udah cukup, udah apa lagi? Sementara di hatinya yang bunyikan apa? Minta lebih, ya. Dan doanya minta dicukupkan, minta dilebihin kali. Semua yang dihidupkan oleh Allah dijamin rezekinya oleh Allah. Pokoknya selama masih hidup berarti masih apa? Ada rezekinya. Ada rezekinya. Rezeki itu habis kalau nyawanya habis. Dengan mati itu barulah habis rezeki seorang itu. Jadi kalau masih hidup pokoknya dijamin rezeki. Iya, dijamin rezekinya oleh Allah. Law tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqtum kama yarzuqu at-tayru taghdu himasan wa taruhu bitana. Dalam hadis begitu. Jangan sampai kita kalah tawakal dengan apa? Burung keluar dari sarangnya pagi-pagi kagak tahu nyari makan di mana. Iya, kagak punya kantor, kagak punya tempat kerja, kagak ada, keluar aja. Ntar balik sore, temboloknya apa? Telinya udah penuh. Mana punya anak lagi? Anaknya banyak lagi, bukan 1 2. Udah gitu bapaknya kagak panen. Emaknya doang yang panen. Bapaknya mau kemana tahu? Bapaknya kawin lagi. Lah iya. Tiap hari begitu itu guru. Anaknya banyak lagi. Jadi makanan yang dimakan adalah makanan yang didapat hari itu. Nah, rombongan kita kulkas penuh, beras bakal sebulan, ATM penuh, masih kurang aja. Kalah burung. Burung kalau perlu mobil bisa terbang katanya. Nah, manusia bisa jalan, manusia punya otak. Punya otak ke manusia? Punya otak. Masya Allah. Burung kagak ada yang di sarangnya dia punya kulkas.
Ada apalagi yang punya ijazah, nggak ada deh. Pakai dasi pagi-pagi terbang ke kantornya nyari duit, kagak ada. Ada sekolah burung. Kagak ada sih kalau burung, masya Allah. Burung emprit SAG kagak ada. Gelarnya apa? Kagak ada. Belum lagi makhluk-makhluk Allah yang lain. Masya Allah, itu jadi ibrah bagi kita. Jadi makhluk Allah yang tidak berakal dijamin oleh Allah rezekinya. Lalu ada orang bertanya, lah itu justru karena tidak berakal, makanya dia kagak tahu mikir. Sekarang dibalik, kamu mau nggak tidak berakal? Dibalik sekarang. Jadi akal kita taruh ke burung, mau nggak kita seperti burung, kagak berakal, mau nggak? Nggak mau juga. Sementara kita meyakini bahwa yang berakal itu jauh lebih mulia daripada yang tidak berakal. Ya seharusnya maka lebih besar lagi tawakalnya kepada Allah daripada burung. Wallahu a'lam bishawab. Astagfirullahaladzim.